Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Realnesia, channel yang membahas tentang berbagai hal yang unik dan juga viral di media sosial, baik dari dalam sampai luar negeri. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu 5 etnis besar yang tidak mempunyai negara sendiri. Salah satunya adalah negara yang pastinya kalian kenal, yaitu etnis Kurdi. Mayoritas negara-negara di dunia ini mempunyai negara berdasarkan nama etnis sebagai negara bangsa. Dalam kenyataannya, tidak semua demikian. Ada sedikitnya 5 etnis yang akan kami ulas pada video kali ini, yang ternyata termasuk sangat besar, akan tetapi mereka tidak mempunyai negara, sehingga kalian pastinya akan kaget. Berikut adalah 5 etnis besar yang tidak mempunyai negara sendiri yang mungkin belum kalian ketahui. Namun guys, sebelum kalian mengetahui negara mana sajakah yang tidak mempunyai negara, maka jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, supaya kami bisa berkembang sekarang dan kemudian hari. Di posisi pertama ada etnis Manchu. Manchu adalah kelompok etnis yang umumnya hidup di timur laut Cina, tepatnya di daerah Jilin, Heilongjiang, Liaoning, dan lain-lain. Seperti dilansir dari China.org, penduduk Manchu berjumlah sekitar 10 juta jiwa, termasuk 46,2% dari total populasi di negara Cina. Laki-laki Manchu mempunyai tradisi menumbuhkan rambut panjang lalu dikuncir, sedangkan para perempuannya menggulung rambut mereka, mengenakan anting-anting, gaun panjang, dan sepatu bersulam. Pergerakan orang-orang Manchu berhasil menaklukkan Beijing, ibu kota dinasti Ming, pada tahun 1644. Perlahan namun pasti, Manchu sudah menguasai seluruh wilayah Cina. Mereka mendirikan kekaisaran baru dengan nama dinasti Qing tahun 1680 sampai 2011. Orang Manchu yang pernah mempunyai negara sendiri melalui Manchukuo yang terdiri pada 1932 terletak di Manchuria. Sebenarnya Manchukuo adalah negara boneka Jepang. Fuji, mantan kaisar Qing yang terakhir dijadikan Jepang sebagai penguasa Manchukuo, yang memanfaatkannya sebagai basis untuk ekspansi Jepang ke Asia. Selanjutnya adalah Baloch. Baloch merupakan kelompok etnis berbahasa rumpun Persia yang umumnya dijumpai di provinsi Balochistan, Pakistan. Sebagian lagi di Iran dan juga Afghanistan. Penduduknya sekitar 5 juta jiwa yang tersebar di 3 negara. Orang Baloch biasanya beternak unta, sapi, kambing, membuat karpet, dan juga bordir. Metode pertanian mereka masih primitif. Seperti dikutip dari Newsline Institute, pergerakan separatis Baloch mulai bergejolak ketika Pakistan mendapatkan provinsi ini pada tahun 1948. Banyak sudah kronologi pemberontakan terjadi dalam memperjuangkan otonomi dan kemerdekaan mereka. Sejak 2019, konsolidasi para kelompok pemberontakan Baloch semakin solid, menyebabkan pemberontakan baru menjadi lebih kuat. Selanjutnya di posisi ketiga ada etnis Tibet. Tibet merupakan kelompok etnis yang mayoritas mendiami Tibet. Minoritasnya di Bhutan, India, Nepal, dan juga daerah Ladakh. Tibet sekarang ini masih wilayah Cina, tepatnya menjadi daerah otonomi Tibet. Populasi etnis Tibet sekitar 4,6 juta di seluruh persebarannya. Makanan pokok orang Tibet adalah tepung jelai, dan daging kambing. Minuman teh mereka dicampur dengan mentega dan juga garam. Dalam ke-13 menegaskan bahwa status kemerdekaan negaranya secara eksternal dibuktikan dengan adanya perwakilan diplomatik negara-negara di Lhasa, ibu kota Tibet. Semua itu sirna dimulai tahun 1949 ketika tentara pembebasan RRC menyeberangi ke Tibet. Selanjutnya mereka pun menaklukkan Tibet. Selanjutnya adalah etnis Uighur. Etnis keempat ini merupakan kelompok etnis berbahasa rumpun Turki, mayoritas tinggal di wilayah otonomi Xinjiang, Cina. Bagian kecil tinggal di Uzbekistan, Kazakhstan, dan juga Kirgistan.
Seperti dikutip dari Aljazeera.com, total populasi orang Uighur sekitar 12 juta jiwa di negara Cina dan wilayah lain mencapai 300.000. Orang Uighur sebagian besar adalah beragama Muslim. Ansambel Muqam, musik khas Uighur, selalu dimainkan dan sangat populer. Orang Uighur memproklamirkan kemerdekaan di Xinjiang pada tahun 1938 yang dinamai Republik Turkistan Timur. Negara ini tidak diakui karena perbatasannya tidak jelas, sehingga pemerintah nasionalis Tiongkok yang dikomandoi oleh Chiang Kai-shek berhasil menaklukkan Turkistan Timur. Pada tahun 1949 muncul tindak separatis ditandai banyaknya organisasi bawah tanah di luar Xinjiang. Koalisi separatis Turkistan Timur berkembang ke seluruh dunia, namun mendapat dampak negatif dari internal maupun eksternal. Selanjutnya, kasus penahanan massal mayoritas orang Uighur dimulai sejak 2017 dan sampai saat ini sedikit mengkhawatirkan. Di posisi kelima ada etnis Kurdi. Kurdi merupakan kelompok etnis berbahasa rumpun Persia. Wilayah orang Kurdi berada di pegunungan yang membentang di perbatasan Turki, Suriah, Iran, Irak, dan juga Armenia. Ada sekitar 25-35 juta populasi. Wilayah perbatasan tersebut adalah Kurdistan, tanah air bangsa Kurdi. Tradisi orang Kurdi adalah nomaden, menyusuri sekitar dataran Mesopotamia dan dataran tinggi Turki dan juga Iran. Sebagian besar orang Kurdi mempraktikkan pertanian marginal. Orang-orang Kurdi memulai aksi kemerdekaan berakar dari pemetasan wilayah orang Kurdi yang dibentuk setelah bubarnya Kesultanan Otonom tahun 1920. Sentimen pro kebebasan memberontak ke mana-mana di perbatasan Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Dalam kronologi sejarahnya sudah banyak gerakan separatis Kurdistan, namun semua menuai kegagalan. Selanjutnya pada tahun 2017, referendum kemerdekaan dilakukan oleh pemerintahan regional Kurdistan. Hasilnya sekitar 92% setuju untuk merdeka. Referendum tersebut bukan keputusan akhir, hanya sekedar batu loncatan negosiasi. Pemerintah Kurdistan dinilai salah karena melakukan blunder, yaitu salah perhitungan terhadap dukungan internasional dan regional, membuat orang Kurdi kecewa dukungan untuk integritas Irak dan status quo lebih menyebar. Selain itu, perpecahan internal dari Persatuan Patriotik Kurdistan, saingan dari Partai Demokratik Kurdistan, dan mitra pemerintahan lama semakin memperburuk penyebab referendum kemerdekaan Kurdistan. Itulah guys 5 etnis yang tidak mempunyai negara. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.